Bapak Ibu? Alhamdulillah, baik Ibu. Mumun ya. Bu siapa ini? Asfani, Bu Asfani. Wah, lantang suaranya Bu Asfani ya. Bu Asfani mata pelajaran apa, Bu? saya prakarya dan kewirausahaan, Bu. Prakarya ya. Oh, seru ya. Prakarya. Baik, mohon maaf saya telat ya sekian menit. Terima kasih tadi ada Pak Hadi ya mengirimkan apa namanya submission-nya ya. Pak Hadi kelompok dengan Bu Novana dan Bu Neneng Pak Hafid. dan Pak Hafid ya, Pak Hafid berempat. Iya. Baik, nah untuk hari ini ya, karena ternyata masih ada 2 pertemuan, jadi saya coba tawarkan untuk kita menyelesaikan presentasi dulu. Nah nanti sisanya, sisa waktu gitu kita bisa discuss kembali gitu untuk perihal UAS ya. Publication project ceritanya itu. Baik, untuk kelompok hari ini, kelompok 8 dan 9 ya, kelompoknya Pak Iwan dan kelompok 9 itu ada Pak Arif, Pak Sugeng, dan Bu Endah ya. Ini yang hadir sudah siapa saja? Kelompok 8 itu Pak Iwan. Pak Iwan belum hadir ya. Timnya Pak Iwan, Pak Sanus, kok Pak Sanusi ya? Pak siapa? Bukan Pak Iwan ya, sorry, bukan Pak Iwan. Kelompok 8 Pak Sugeng ya, Pak Sugeng, Bu Endah, dan Pak Arif. Begini Bu, betul. Kelompok 8, saya Pak Sugeng sama Pak Arif. Hari ini presentasi. Ya, ini Bu Endah ya. Bu Endah, kameranya bisa open, Bu. Nah. Ibu, saya kemudian Ya, Bu Endah, Pak Sugengnya sudah hadir, Pak Sugeng, Pak Arif. Pak Arif sudah bisa bergabung sekarang? Atau Mohon maaf masih? Ibu, untuk Pak Sugeng sama Pak Arif belum hadir. Ini Pak Sugeng tadi saya lihat hadir. Iya, mungkin agak terlambat hadir. Ibu. Hadir, Nah, Bu. nah ini dia. Alhamdulillah sudah masuk. Baik, bismillah ya. Silahkan. Bentar. Baik, kita mulai ya. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada kelompok 8 dulu ya Bu Endah ya. Menyajikan paparannya tentang apa? Pak Sugeng itu tentang agent of change ya kalau tidak salah ya, guru sebagai pelaku atau agen perubahan dalam proses difusi inovasi. Betul, Bu. Ya, silakan. Pak Sugeng, punten untuk slide-nya, izin. Kalau Pak Arif itu benar-benar tidak bisa hadir ya setiap Selasa ya? Dari pagi perkuliahan. Iya, Pak Sugeng. Ini tadi katanya bisa gabung, Bu dosen. Gitu. Bu Endah itu yang jadi host, Bu Endah, Bu. Silakan Baik, Bu Endah Pak. dibagikan materinya. Alhamdulillah ya, sembari menunggu Bu Endah kita ngobrol dulu gitu ya perihal
persiapan, publication project ya UAS, kelompok 2 Pak Hadi sudah mempelopori ya, sudah memulai. Namun saya cek tadi Jurnal Pendidikan Indonesia itu Sinta 2 ya Pak Hadi? Bintang 4 kayaknya deh kalau dari header webnya itu. Masa? Oh berarti tapi di Sinta ya, di web Sinta, saya cek kok masih Sinta 2 ya? Maksudnya sudah Sinta 2? Oh, Di sudah 2 ya. ya yang tidak kalau Sinta 2 relatif sulit tembus ya biasanya. Ya Bu. Kepikiran ke sana kenapa tuh Pak Hadi? Halo. Waktu nyari ini Bu, referensi beberapa tempat itu, ternyata memang ada banyak artikel-artikel bagus gitu yang di approve oleh mereka gitu ya, di accept. Jadi saya coba lakukan lihat skupnya, terus lihat juga beberapa pendapat beberapa orang yang melakukan submit di situ, kok kayaknya punya ada kebanggaan itu Bu, kredibilitasnya lebih punya nilai gitu. Mudah-mudahan kalau diterima dan direview dengan betul ya berarti bisa menyumbangkan satu karya juga dalam pendidikan, insya Allah gitu. Bapak artikelnya ada mensitasi dari Jurnal Pendidikan Indonesia tersebut? Sepertinya ada ya Bu. Sebentar. Saya karena kerja Jadi, kopi. itu juga salah satu strategi ya. Kita mensitasi dari jurnal target. Sebanyak mungkin kita cari artikel yang relevan dengan pembahasan kita, kajian kita. Itu salah satu strategi untuk bisa tembus ke jurnal tersebut gitu. Karena kita berkontribusi pada menaikkan citasi mereka gitu. Baik, Bu Endah, gimana kabarnya Bu Endah? Kok belum muncul? Sebentar Ibu. Mungkin Pak Sugeng juga bisa dijadikan host ya. Iya, ini hostnya Bu Endah, Bu. Pak Sugeng nggak, device satunya mungkin di mute Pak. Biar kita cukup waktu untuk membahas beberapa hal. Saya kalau ngajar kok selalu kurang waktu ya, merasa kurang waktu ya. Bu Asfani gimana Bu Asfani? Timnya untuk persiapan UAS? Sudah nyoba itu sih Bu. Submit sudah. Oh sudah? Iya. Oke, nanti kita lihat contoh istilahnya itu tadi kalau Pak Hadi itu mengistilahkan laporan proses submission ya, submit ya. Iya. Tapi Jadi mungkin mohon maaf, Bu, ya. Mohon maaf, Bu Dosen, mungkin ini Pak Bu Astani ya. Kita Sinta 4 juga Bu Astani ya. Kita di universitas kita mana Bu? 45 ya Bu Astani ya. Ya, 45. Surabaya itu Bu Sarifah itu. Ini siapa yang bicara? Bu Asfani dengan siapa? Bu Eni. Oh, Bu Jadi Eni. kita hari Senin sudah submit kemarin Bu, udah ada laporannya. Tapi masih proses ya. Bu, kalau submit sudah tinggal dipublish aja, nanti mungkin kita Sinta 4 ya Bu Astani ya. Udah coba ya untuk itu ya. Nah, ini masih pemahaman publish itu yang melakukan ya pihak editor, Bu. Iya, kita baru submit Bu Eni, tapi belum ini. Iya, baru submit. Ya, mungkin maksudnya lanjut ke proses review ya. Ya, proses itu. Baik, ini baik, terima kasih. Nanti Bu Aswani mungkin bisa mengirimkan bukti submitnya. Setelah ini ya kita akan bahas
Terima kasih informasinya, kepada kelompok 8 Pak Sugeng, Bu Endah, dan semoga Pak Arief juga bisa bergabung ya. Silakan dimulai Pak Sugeng, Hadir, Bu, atau Bu hadir. Endah. Baik, izin Ibu Ya. untuk memulainya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syarifah selaku dosen pengampu mata kuliah difusi dan inovasi pendidikan, serta Bapak dan Ibu mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat penting, yaitu peran guru sebagai agen perubahan. Kelompok kami yang terdiri dari Pak Sugeng, Pak Arief, dan saya sendiri, Endah, akan mempresentasikan yaitu yang sangat penting, yaitu peran guru sebagai agen perubahan. Guru bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga memiliki peran krusial dalam membentuk karakter, meningkatkan kualitas pendidikan, dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas yang pertama, yaitu problematika guru di Indonesia. Baik, problematika guru di Indonesia ini menurut Maulidina yaitu tugasnya sangat berat bagi seorang guru. Peran guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian kualitas guru sangat menentukan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah kualitas guru di Indonesia masih kurang dari standar yang telah ditentukan. Kualitas guru dapat dilihat dari kompetensi profesionalisme, di mana kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam menguasai materi, metode, dan media pembelajaran, serta dalam berinteraksi dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Kompetensi guru dapat diukur melalui berbagai instrumen seperti ujian kompetensi guru atau UKG, ujian nasional, dan program for International Student Assessment atau PISA. Namun hasil dari instrumen-instrumen tersebut menunjukkan bahwa kompetensi guru di Indonesia masih rendah. Misalnya hasil UKG di tahun 2021 sampai 2001 sampai 2015 menunjukkan bahwa sekitar 81% guru di Indonesia tidak mencapai nilai minimum. Hasil ujian nasional tahun 2022 juga menunjukkan bahwa rata-rata nilai guru di Indonesia adalah 54,6 yang masih di bawah standar, yaitu 55. Kemudian menurut PISA di tahun 2018 secara internasional menempatkan Indonesia di peringkat 72 dari 79 negara yang bergabung pada Organization for Economic Co-operation and Development. Kemudian yang kedua yaitu menurut Husni dan Darmayanti bahwa rendahnya kompetensi guru di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya kualifikasi akademik guru yang masih banyak di bawah standar minimal S1 atau D4, terutama di daerah-daerah tertinggal. Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional guru yang masih jarang, tidak merata, dan tidak sesuai dengan kebutuhan guru. Dan kurangnya pengawasan dan evaluasi kinerja guru yang masih lemah, tidak objektif, dan tidak transparan. Kemudian rendahnya kualitas guru sangat berpengaruh terhadap
kualitas pendidikan Indonesia. Dan yang terakhir, menurut Zebua, kurang pahamnya guru terhadap teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Masalah utama yang dihadapi oleh guru sebagai agen perubahan di abad ini adalah strategi pembelajaran yang kurang bervariatif karena kurang pahamnya guru terhadap teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat saat ini. Sehingga masalah tersebut dapat menghambat proses penyampaian inovasi teknologi kepada peserta didik. Praktik dan kemauan guru untuk belajar dan mengikuti perkembangan yang ada menjadi kunci terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien. Sehingga guru harus memiliki sikap untuk terus mau belajar, terutama dalam pemanfaatan teknologi dan proses pembelajaran. Next. Kemudian siapa agen perubahan? Nah, di sini ada beberapa tokoh berpendapat terkait agen perubahan. Yang pertama yaitu menurut Saifuddin, agen perubahan adalah individu atau seseorang yang bertugas mempengaruhi target atau sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuai dengannya. Agen perubahan menghubungkan antara sumber perubahan inovasi, kebijakan, publik, dan lain-lain dengan sistem masyarakat yang menjadi target perubahan. Kemudian yang kedua, menurut Brown, agen perubahan adalah mereka yang paling mampu menjadi katalisator keberhasilan pengenalan inovasi atau perspektif ke dalam perusahaan, organisasi, atau lembaga. Hal ini penting dalam berbagai sektor dan institusi industri. Kemudian yang ketiga, menurut Rohma, agen perubahan adalah seorang yang profesional dan tugasnya membantu masyarakat atau kelompok dalam merencanakan pembangunan atau membentuk kembali sasaran, fokus pada permasalahan, mencari pemecahan masalah yang mungkin, mengatur bantuan, kemudian merencanakan tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki situasi, mengatasi kesulitan, dan mengevaluasi hasil dari usaha yang terencana. Dan yang keempat yaitu menurut Roger, agen perubahan adalah individu yang mempengaruhi keputusan inovasi klien ke arah yang dianggap diinginkan oleh sebuah agen perubahan. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Sugeng. Untuk Pak Sugeng, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Endah. Mohon izin pada Bu dosen dan teman-teman sekalian, saya melanjutkan pemaparan dari judul Guru sebagai Agen Perubahan Penentu Keberhasilan Inovasi Pendidikan di Indonesia. Baik, sebagai guru merupakan peran yang sangat berat dan besar. Mereka harus bisa melaksanakan pembelajaran yang bertumpu pada 4 pilar belajar yang dianjurkan oleh Komisi Internasional UNESCO, yakni seperti yang kami sampaikan di slide, yakni learning to know, kemudian learning to do, kemudian learning to be, dan learning to live together. Jadi yang pertama, bahwa guru harus bisa menyampaikan sebuah pembelajaran yang menjadikan pembelajaran ini adalah learning to know. Artinya bahwa belajar untuk mengetahui atau mempelajari suatu pengetahuan secara mendalam. Kemudian yang kedua adalah learning to do, yakni dapat diartikan bahwa belajar adalah untuk menjadikan seseorang yang bermanfaat. Dalam hal ini berarti
bagaimana melalui pendidikan seseorang dapat belajar untuk menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi dirinya atau bahkan bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang ketiga adalah learning to be. Artinya seseorang harus bisa menjadi bermanfaat di dalam kehidupan masyarakatnya, bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarganya, dan bermanfaat bagi lainnya. Artinya dia harus memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk melakukan itu. Kemudian yang keempat, tugas jadi seorang guru adalah learning to live together. Artinya bahwa belajar adalah untuk dapat bertahan hidup bersama-sama dan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Maka berdasarkan hal tersebut, sudah dipastikan seorang guru ditekankan memiliki kemampuan untuk mengembangkan peserta didiknya. Dengan demikian, guru seyogyanya lebih kreatif dan lebih berinovatif. Selain itu, guru juga harus memahami bahwa pendidikan merupakan proses pembudayaan, sehingga peserta didik dapat menerapkan nilai yang ada di masyarakat. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan oleh guru yang merupakan berperan sebagai agen perubahan. Yang pertama adalah membangun kualitas mental positif dari guru tersebut melalui kegiatan pelatihan motivasi, kemudian pelatihan yang meningkatkan psikologi, prestasi, dan sejenisnya secara periodik. Pelatihan ini bisa berupa misalkan pelatihan ESQ atau pelatihan yang bisa mengangkat motivasi dari seorang guru tersebut. Meskipun setiap guru secara teoretik telah mengetahui sebagian teori-teori psikologi pembelajaran, akan tetapi dia tetap memerlukan penyegaran dan wawasan hidup prospektif dari pakar psikologi atau motivator dalam menghadapi beragam persoalan pekerjaan sebagai pendidik, khususnya dia sebagai agen perubahan. Artinya dia harus men-charge dari mental, motivasi maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah setiap satuan pendidikan harus mempunyai tim ahli inovasi. Artinya, menyikapi kondisi guru yang masih belum memahami beragam inovasi pembelajaran dan arti pentingnya pemanfaatan kemajuan teknologi pembelajaran, maka strategi yang dapat dilakukan adalah setiap satuan pendidikan harus mempunyai tim ahli inovasi pembelajaran, sehingga dapat membantu guru tersebut untuk lebih paham lagi terkait dengan teknologi, kemudian inovasi, dan pemanfaatan teknologi tersebut untuk menyampaikan inovasi dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah membangun mentalitas kerjasama sebagai teamwork yang kokoh. Artinya, Bapak Ibu sekalian, bahwa membangun mentalitas kerjasama teamwork yang kokoh ini adalah semua guru pada satuan pendidikan dalam proses pelayanan pendidikan harus menyatu bagaikan kesatuan, bagaikan bangunan. Mereka semua saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di antara mereka. Sehingga inovasi pendidikan akan lebih mudah tersampaikan dengan pelaksanaan teamwork tersebut. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagai agen perubahan, maka guru harus memiliki karakteristik, memiliki karakteristik. Di antara beberapa karakteristik guru, dia disebut sebagai agen perubahan. Yang pertama adalah guru tersebut harus memiliki minat baca yang tinggi, harus memiliki minat baca yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah guru harus memiliki kemampuan menulis karya ilmiah. Mengapa demikian? Karena guru juga dituntut untuk memiliki kemampuan karya ilmiah tersebut, sebab dalam tugasnya guru juga akan bisa memberikan macam-macam tugas kepada siswanya.
Mungkin dia juga memberikan tugas berupa karya tulis supaya muridnya membuat karya tulis, atau penugasan berupa mereview buku, mereview artikel, jurnal, membuat karangan pendek, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini menuntut guru untuk mahir di dalam membuat karya tulis atau karya ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah guru harus kreatif dan inovatif, yakni mempraktekkan model-model pembelajaran, ya, inovasi-inovasi pendidikan sebagai tuntutan pelajaran di abad 21 ini. Maka guru dituntut untuk kreatif dan inovatif, mempraktekkan model-model pembelajaran yang dapat mengkonstruksi pengetahuan siswanya. Kombinasi antara model pembelajaran dan penggunaan teknologi digital akan menimbulkan kreativitas dan inovasi pada siswa. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, karakteristik guru sebagai agen perubahan adalah guru mampu bertransformasi secara kultural. Artinya apa? Bahwa bertransformasi dari pembelajaran, yakni teacher center atau pembelajaran berpusat pada guru, berubah ya menjadi atau bertransformasi ke arah student center, yakni pembelajaran berpusat pada siswa. Artinya bahwa siswa sebagai objek belajar, mereka mengembangkan ilmu pengetahuan dan guru hanya sebagai fasilitator atau scaffolding yang membantu mereka untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Arif. Kepada Pak Arif kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, Bapak Ibu melanjutkan presentasi dari Bu Endah dan Pak Sugeng. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai agen perubahan. Penentu keberhasilan inovasi pendidikan. Pada pembelajaran di abad 21 ini, peran teknologi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan. Saat pendidikan di abad 21 ini, guru ditekankan untuk berpartisipasi aktif dengan teknologi. Ya, baik itu siswanya dan gurunya berdampingan dengan teknologi. Ada 4 strategi utama bagi guru sebagai agen perubahan yang bisa dilakukan dalam menentukan keberhasilan dalam inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu agen perubahan demokratisasi pengetahuan, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet untuk mengetahui pengetahuan awal dari seorang peserta didik dan dalam suatu materi pembelajaran. Yang kedua, agen perubahan yaitu pembelajaran partisipatif, yaitu perkembangan teknologi komunikasi secara global dan murah mendorong adanya kolaborasi dalam pembelajaran antara siswa, antara sekolah, antara daerah, bahkan antar negara. Agen perubahan ketiga yaitu pembelajaran otentik, yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan konteks masalah di dunia nyata yang dialami setiap hari. Agen perubahan keempat yaitu pembelajaran multimodal, yaitu siswa perlu dipersiapkan dan tidaknya untuk menafsirkan dan menganalisis suatu berita yang disampaikan dalam sebuah media, tetapi juga untuk menyusun dan menghasilkan komunikasi menggunakan media tersebut. Next. Oke, selanjutnya kesimpulan. Peran guru sebagai agen perubahan dalam pendidikan mempunyai tugas berat yang diemban terlebih dalam pembelajaran di abad 21 ini. Selain mencetak karakter peserta didik yang mempunyai watak dan sikap yang baik sekaligus memiliki tugas membuat proses pembelajaran yang aktif.
komunikatif, efektif, dan menarik, sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk lebih giat dalam belajar. Hal tersebut dapat dijalankan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, guru harus belajar sehingga mengerti dan paham tentang perkembangan teknologi yang ada dan menggunakan untuk membuat inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran, sehingga pendidikan dapat maju dan berkembang. Next. Oke, ini selanjutnya daftar pustaka yang kita miliki. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Kembali lagi ke MC, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Syarifah dan Bapak Ibu mahasiswa, demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, mari Bapak dan Ibu kita berdiskusi. Bisa dimulai dengan beberapa pertanyaan, atau barangkali ada Bapak Ibu bisa sharing dengan kelompok kami untuk dipersilahkan. Mangga Bapak dan Ibu untuk pertanyaan atau diskusi atau sharing tentang agen pembelajaran. Sebelumnya mohon maaf Bu dosen, karena ini 2 kelompok, apakah ini dibuka tanya jawab dulu atau presentasi dari kelompok setelah kita dulu? Kalau menurut saya sih sebaiknya selesaikan satu pokok materi ya. Jadi selesaikan dulu pembahasan tentang agen perubahan yang dilakukan aktor utamanya adalah seorang guru ya. Saya kok belum melihat ya dari paparan tadi, misal ya contoh gitu, bagaimana peran itu, bagaimana wujud peran itu gitu secara konkret yang dilakukan oleh seorang guru ketika proses difusi inovasi itu memang berhasil dilakukan oleh seorang guru gitu. Artinya perannya itu benar-benar efektif gitu untuk keberhasilan suatu inovasi itu diterapkan atau declare bahwa berhasil gitu. Contoh-contohnya belum ada gitu ya, Pak? Atau mungkin dari rekan-rekan sekalian ya yang lain ingin bercerita gitu, pernah melakukan pengalaman tertentu gitu terkait dengan di sekolahnya masing-masing mungkin ya. Gimana? Atau Pak Sugeng sendiri, Pak Sugeng kalau tidak salah membuat satu buku ya? Satu buku kemarin itu peran guru khususnya dalam apa ya? Oh, mental ya, Pak ya? Spesifik ke mental ya? Kompetensi Bu, Tapi basic seingat saya mentality Bu. ada menyinggung agen perubahan juga ya kalau tidak salah ya kemarin? Iya, di poin ke-5 dan ke-6, guru inovatif. Nah, di sana di dalam buku tersebut ada nggak memberikan satu contoh konkret gitu, Pak? Sudah sampai ke contoh atau masih konseptual? Iya, kalau nggak salah ada studi kasus di situ juga Bu kemarin. Kalau yang spesifik peran guru sebagai agen perubahan yang dikatakan tadi inovatif, Saya lihat. atau dari yang lain ingin sharing gitu, pernah di sekolahnya gitu bahwa ketika ada satu entah itu kurikulum baru atau teknologi baru gitu ya. Kalau di sekolah itu kan aplikasi dari Merdeka Belajar itu ya ada ya. Guru Iya, Bu. guru penggerak. Ada aplikasi dari Kemendikbud, Bu. Itu aplikasi PMM. Semua modul ajar, kalau guru kan harus punya RPP, itu semua ada di situ, Bu. Ya, jadi kita sebetulnya tinggal
searching di situ udah banyak modul-modul ajar. Kalau Eh, paling sharing sih Bu, dulu saya waktu awal-awal ngajar, waktu masih jadi mahasiswa sempat ngajar, dulu belum ada. Jadi pas zamannya rapot itu tulis tangan, saya sudah mencoba menggunakan Excel di awal. Saya sudah mencoba menggunakan Excel, masih ingat itu rumusnya VLOOKUP. Terus ternyata benar rapot tulis tangan itu dihilangkan. Sekarang awalnya menggunakan Excel, dari Excel lahirlah yang namanya e-raport gitu. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan proses difusi ya, artinya apa yang dilakukan untuk keberhasilan inovasi tersebut di sekolah itu diterima gitu ya. Coba kita ingat dengan karakteristik inovasi. Yang pertama apa? Relative advantage, ya, keuntungan relatif, kemudian compatibility, terus ada 4 itu. Nah, coba dikaitkan dengan hal-hal seperti dengan karakteristik, kemudian saluran komunikasi apa yang digunakan gitu ya, sehingga agen perubahan ini Pak Arif mampu mempengaruhi misalnya guru-guru lain untuk juga menggunakan apa namanya Excel ya atau ya menjadi e-rapot ya, rapot Iya, elektronik berarti Pak. iya e-raport, tapi e-raport sudah dari pemerintah Pak, bukan sekolah yang melahirkan. Oh Kita gitu. terima jadi. Jadi proses untuk sampai di e-rapot itu saja ya yang inovasi yang Bapak hasilkan ya. Ya, ya inovasi yang saya lakukan itu dari Word dari tulis tangan ke Excel, dan nggak lama ternyata benar yang apa yang tulis tangan itu dihilangkan, benar-benar lahir aplikasi dari pemerintah Excel juga, cuman saya tinggal ngikutin sebelum pemerintah melahirkan Excel, saya udah punya Excel duluan. Jadi pemerintah juga apa namanya mengandung ya Pak. Tinggal melahirkan. Iya, Oke, oke. Ya menarik ya. Jadi memang guru itu harus inovatif ya melihat kondisi keterbatasan di lapangan ya. iya, Sehingga benar-benar dikatakan teknologi itu mempermudah hidup manusia gitu ya. betul. Baik, mungkin ini sudah jam 1:30 ya. Untuk kelompok pertama ini jika tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan, mungkin kita bisa lanjutkan ke kelompok berikutnya ya. Gimana? Terima kasih kepada Bu Enda, Pak Sugeng, dan Pak Arif ya untuk penyajian materinya. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan ke kelompok 9 itu ada siapa Bu Vita ya? Baik, Bu. Ya silakan Izin ditutup Ibu dulu untuk Pak. menutup dulu. Ya silakan. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam presentasi hari ini. Terima kasih pada Pak Sugeng dan Pak Arif yang sudah memaparkan materi-materi hari ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya siapa yang mau share screen? Bu? Bu Vita, Pak. Saya Pak Sugeng. Bu Vita, baik. Monggo Bu Vita. Pak Fajrinya datang, kamu belum siap. Baik, dimulai aja Bu Vita. Baik, Monggo bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Semoga kabarnya sehat ya, Ibu dosen, Ibu Syarifah, MPD, Dr. Syarifah, rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah dan
senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Baik rekan-rekan semua dan Ibu dosen, kita masuk kami dari kelompok 9 pada kesempatan hari ini terkait dengan mata kuliah difusi dan inovasi dalam pendidikan. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Ibu Vita Pratiwi, Bapak Syahbirin, saya sendiri Siti Sasvitarsi dan Pak Sanusi. Kami akan sama-sama hari ini kita kupas bareng-bareng terkait dengan inovasi dalam organisasi pendidikan terkait dengan studi kasus penerapan kurikulum baru di sekolah. Dalam hal ini diangkat dari Sekolah SDN Mustika Jaya. Nanti akan disampaikan paparannya dimulai dari Bu Vita. Sebelumnya kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu Vita. Silakan Bu Vita. Terima kasih Bu Sas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali untuk presentasinya dari mulai latar belakang, di mana di sini pendidikan berperan strategis dalam mempersiapkan generasi kompeten menghadapi tantangan global. Namun, sistem pendidikan di Indonesia kerap menghadapi masalah seperti kesenjangan kualitas, rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa, dan minimnya inovasi pembelajaran. Pandemi COVID-19 semakin menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pembelajaran. Pemerintah pun meluncurkan kurikulum merdeka yang bertujuan memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk mendesain pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, memperkuat kompetensi dan menekankan profil pelajar Pancasila. Implementasi kurikulum merdeka di SD Negeri Mustika Jaya 7 Kota Bekasi tidak luput dari tantangan. Kendala seperti kurangnya pemahaman guru terhadap konsep kurikulum, keterbatasan sarana, dan adaptasi terhadap metode pembelajaran yang berbasis proyek menjadi hambatan. Selain itu, integrasi teknologi dalam pembelajaran menghadapi keterbatasan kemampuan digital sebagian guru dan siswa. Meskipun demikian, SDN Mustika Jaya 7 terus berusaha mengatasi tantangan ini melalui pelatihan berkelanjutan bagi guru, kolaborasi dengan orang tua, dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek. Inovasi menjadi kunci sukses penerapan kurikulum merdeka. Studi ini menggambarkan pentingnya inovasi dalam organisasi pendidikan mengatasi tantangan tersebut. Kemudian untuk rumusan masalahnya, ada dua kami bedakan. Yang pertama adalah kendala dalam penerapan kurikulum baru di SD Mustika Jaya 7 Kota Bekasi. Kemudian bagaimana inovasi mendukung penerapan kurikulum merdeka di SDN Mustika Jaya 7 Kota Bekasi. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian, ini makalah yang kami sampaikan sedikit meruncing dari apa yang kemarin sudah disampaikan dalam RPS Ibu Syarifah. Dan di sini kami mencoba untuk menyampaikannya secara lebih detail dengan mengambil fokus pada satu penelitian, yaitu yang terpusat pada SDN Mustika Jaya 7. Bukan berarti saya mengedepankan lembaga di mana saya bekerja, bukan. Hanya ini supaya untuk meringkas dan memperuncing dalam kami untuk menyampaikan pembahasan. Kemudian selanjutnya, untuk tujuannya yang pertama adalah mengidentifikasi kendala dalam penerapan kurikulum merdeka di SDN Mustika Jaya 7 Kota Bekasi, kemudian menganalisis peran inovasi dalam mendukung penerapan kurikulum merdeka, yang ketiga menggambarkan implementasi inovasi organisasi pendidikan di SDN Mustika Jaya 7, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan kurikulum merdeka. Kemudian untuk landasan teori, konsep inovasi dalam pendidikan. Inovasi dalam pendidikan merujuk pada proses penciptaan dan penerapan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pembelajaran, serta pengelolaan pendidikan. Dalam konteks organisasi pendidikan, inovasi dapat mencakup perubahan kurikulum,
metode pembelajaran, teknologi, hingga tata kelola institusi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Di sini, landasan teori yang kami ambil adalah dari buku Rogers yang berjudul Diffusion of Innovation, di mana inovasi adalah ide, praktik, dan objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok dan disebarluaskan melalui saluran komunikasi tertentu dalam suatu sistem sosial. Di bidang pendidikan, inovasi ini seringkali melibatkan penerapan teknologi baru, metode pembelajaran aktif, dan rekonstruksi manajemen sekolah. Adopsi inovasi mengikuti 5 tahap, yaitu awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption, yang mempengaruhi keberhasilan penerapan inovasi di sekolah. Selanjutnya akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Sanusi. Monggo Pak Sanusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Dr. Sarifah yang saya hormati dan juga rekan-rekan sekalian. Untuk selanjutnya adalah tentang inovasi berbasis teknologi. Inovasi berbasis teknologi ini adalah merupakan sarana untuk belajar yang dalam bentuk platform pembelajaran, di mana dalam sekolah ini mengambil LMS atau Learning by System, Learning Management System, yang berfokus pada PJBL, artinya proyek berbasis berbasis masalah, di mana dalam pembelajaran tersebut menerapkan tentang pola-pola pembelajaran yang dapat menantang siswa agar lebih inovatif dan lebih kreatif lagi. Dan inovasi ini mencakup pembelajaran yang berbentuk sering juga pernah dilaksanakan dengan cara daring juga pernah, terutama di masa pandemi COVID, dan juga luring itu sering dilaksanakan, memang terbiasa seperti sehari-harinya. Ya, lanjut Bu. Inovasi organisasi. Dalam suatu pembelajaran pendidikan atau dalam suatu pembelajaran, organisasi dalam pendidikan itu sangat diperlukan sekali, terutama bagi pemangku jabatan, karena perlunya ada kolaborasi antara berbagai macam kepentingan pemangku pendidikan seperti kepala sekolah, guru, dan juga para orang tua wali murid yang dibentuk dalam satu komite. Dan tentu ini untuk mendukung untuk perubahan kolaborasi antara pihak-pihak terkait, bagaimana caranya agar sekolah tersebut bisa berjalan lancar dan penerapan kurikulum yang ada di SD Mustika Jaya 7 ini itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini dari hasil ini berdasarkan bulan ya, bahwa inovasi dalam organisasi pendidikan ini meliputi tata kelola berbasis kolaborasi, pelatihan berkelanjutan, dan juga pembentukan budaya kerja yang adaptif. Yang inovasi pendidikan memerlukan perubahan kolaboratif antara pemimpin sekolah atau dalam hal ini kepala sekolah, guru, siswa, dan juga komunitas yang menciptakan budaya kerja. Artinya komunitas ini bisa berarti orang tua, bisa juga para wali murid, atau bisa juga komite sekolah. Dilanjut. Dalam penerapan kurikulum merdeka, itu seringkali kita dengar yang namanya profil pembelajaran Pancasila, atau dengan kata lain ada yang di Dikbud mungkin P5, kalau di Kemenag itu P52RA. Intinya sama, hanya saja dalam pembelajaran di Kemenag itu RA-nya itu ada rahmatan lil alamin. Semuanya adalah untuk menciptakan bagaimana manusia itu peserta didik itu bisa terampil dan juga bisa berinovasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan juga berkaitan dengan keterampilan mereka dengan dunia luar. Adapun di sini dalam kasus konteks kurikulum merdeka, inovasi ini bertujuan adalah untuk membangun 6 karakter. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa, berbineka dan keberbinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif.
Hal ini selaras dengan konsep pembelajaran yang berbasis kompetensi based learning atau PBL yang banyak diadopsi di negara-negara maju. Dan Indonesia pada saat ini sudah banyak ya, yang melaksanakan tentang pembelajaran PBL ini, dan ternyata setelah melaksanakan PBL ini, siswa itu lebih tertantang untuk melaksanakan pembelajaran, dan diupayakan bagi seorang guru ya mungkin diperbandingkan dengan sekolah yang ada di tempat kami, seorang guru pun akhirnya mau berkreatif. Karena apa? Ketika nanti ada siswa yang bertanya tentang ini dan itu guru nggak tahu, mungkin dia takut malu, akhirnya dia pun tetap berkreasi dan mencari sesuatu agar nanti ketika diterapkan kepada siswa itu semuanya bisa terselesaikan masalahnya. Jadi lanjut. Dalam kurikulum Merdeka ini berbagai macam model pembelajaran ya. Ada pembelajaran berbasis proyek, yakni model pembelajaran di mana peserta didik bekerja secara mandiri agar mengembangkan kekuatan pikiran mereka, mengembangkan critical thinking-nya, serta mengatasi masalah-masalah yang mereka identifikasi. Lalu penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas sehingga pada saat diimplementasikannya itu dapat menemukan satu perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada dan juga tidak terprediksi di saat kurikulum itu. Perubahan dengan disesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Yang tidak terprediksi di saat kurikulum itu dirancang. Struktur kurikulum ini yang fleksibel adalah kurikulum yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan minat dan juga kemampuan siswa. Adapun tentang penilaian yang berorientasi pada kemajuan adalah penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemajuan kemajuan dan hasil belajar siswa. Penilaian ini dapat dilakukan pada peserta didik, karyawan, dan juga yang lain-lainnya. Wabil khusus kepada peserta didik yang ada di sekolah tersebut, dan juga tidak menutup kemungkinan karyawan-karyawan atau warga sekolah seperti guru dan juga yang lainnya untuk dilakukan nanti penilaiannya. Terus dalam konteks literasinya ya, literasi dalam hal ini juga tidak hanya memiliki kemampuan membaca, tapi juga kemampuan menganalisis suatu bacaan dan juga memahami konsep timbal balik ya antara tulisan tersebut dengan praktek yang sedang dilaksanakan. Sedangkan kompetensi numerisasi berarti kemampuan menganalisa untuk menggunakan angka-angka. Dilanjut Ibu. Prinsip-prinsip kurikulum, prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang bisa dikatakan baru, bisa dikatakan lama. Karena beberapa artikel yang pernah saya baca, itu kurikulum Merdeka sebenarnya praktek-prakteknya sudah ada sejak dahulu, hanya saja mungkin pengimplementasiannya mulai pada saat ini. Terbukti bahwa ketika pada zaman KTSP, di situ pola-pola itu sudah ada yang pernah saya baca dari artikel-artikel yang ada, tapi mereka itu tidak mengembangkan dalam belajar berpusat pada diri. Karena apa? Dalam setiap kali pembelajaran, semuanya itu guru yang lebih dominan dalam memberikan materi pelajaran. Sementara dalam kurikulum Merdeka, itu lebih ditekankan kepada peserta didik. Adapun di sini ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi adalah metode pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Metode ini bertujuan agar semua siswa dapat mencapai potensi belajarnya secara maksimal. Ya Allah. Kemudian ada pembelajaran berbasis
kompetensi kolaborasi adalah praktek kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti di sekolah, organisasi, ataupun dalam hal yang lain seperti bisnis. Menurut Tirta Harja dan Sulo, kemandirian dalam belajar adalah aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri atau pilihan sendiri dan juga tanggung jawab sendiri dalam melakukan pembelajaran. Dan untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Pak Sabirin. Silakan Pak Sabirin. Lembar berikutnya dulu. Set. Yang ini belum selesai Pak Sabirin. Kolaborasi dan Mas. gotong royong. Baik, masih menyambung prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Mohon maaf sebelumnya, saya tadi kedatangan tamu baru pulang tamunya, jadi belum fokus. Masih menyambung pada prinsip-prinsip kurikulum Merdeka yang tadi sudah disampaikan. Pertama, berpusat pada peserta didik. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian berbasis kompetensi. Selanjutnya adalah kolaborasi dan gotong royong. Bentar. Kolaborasi dalam gotong royong melibatkan seluruh ekosistem pendidikan termasuk guru, orang tua, dan masyarakat untuk mendukung keberhasilan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, mendukung kemandirian belajar. Siswa didorong untuk menjadi pembelajar mandiri yang dapat mengatur proses belajarnya sendiri melalui metode belajar yang variatif. Berikutnya Bu Vita. Inovasi organisasi pendidikan. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan guru. Pelatihan dan pengembangan guru, terdapat tantangan, ada banyak guru yang belum sepenuhnya memahami konsep kurikulum Merdeka, terutama dalam hal pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi. Ada inovasi, mengadakan pelatihan intensif dan pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap kurikulum. Kemudian ada tadi kasus misalnya pada SD yang dilakukan oleh, ini pada SDN Mustika Jaya ya. Kepala sekolah bekerja sama dengan komunitas belajar lokal untuk melatih guru dalam merancang modul ajar yang sesuai dengan profil siswa. Yang kedua, peningkatan sarana dan prasarana. Kurangnya akses mungkin bagian dari tantangan terhadap teknologi dan materi pembelajaran berbasis digital menjadi kendala utama. Maka ada inovasi yang diciptakan, menyediakan perangkat teknologi seperti tablet, proyektor, aplikasi pembelajaran yang bersifat digital. Kemudian, pengolahan tim kerja yang efektif. Sebagai tantangan, maka implementasi kurikulum Merdeka membutuhkan kolaborasi antara stakeholder. Maka dibuatlah inovasi, misalnya membentuk tim kerja khusus yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan memberikan solusi terhadap tantangan penerapan kurikulum. Kemudian, ada peningkatan kolaborasi dengan stakeholder. Karena tidak semua pihak memahami pentingnya perubahan kurikulum, maka dibuatlah inovasi mengadakan sosialisasi secara rutin kepada orang tua dan komunikasi untuk memberikan pemahaman tentang tujuan dan manfaat kurikulum Merdeka. Kita bisa menggandeng mitra seperti perusahaan atau lembaga swadaya masyarakat untuk apa? Untuk mendukung pengadaan alat dan pelatihan yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka tentunya. Kemudian ada penerapan teknologi digital. Dan kita tahu bersama bahwa ada keterbatasan keterampilan digital para guru, dalam hal ini mungkin generasi 50-40 ke atas atau 50 ke atas ya. Dan juga tidak sedikit siswa kita, terutama yang berada di wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan akses internet, misalnya di ujung-ujung Kalimantan atau mungkin Papua seperti itu. Maka perlu ada inovasi, memanfaatkan aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom atau Quizzes untuk meningkatkan partisipasi siswa. Maka perlu ada pengembangan modul digital untuk pembelajaran lebih interaktif. Selanjutnya Bu Vita. Perlu dibaca ini Pak Arin?
langkah-langkah penelitian. Ada identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, dan penyimpulan. Identifikasi masalah adalah fokus penelitian adalah mengkaji bagaimana kurikulum merdeka saat ini, karena ini bagian dari proyek yang dilakukan di SDN Mustika Jaya 7, maka bagaimana ini bisa diimplementasikan di SDN Mustika Jaya 7, termasuk bagaimana memahami kendala dan peluangnya. Kemudian dilakukan pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui ada yang pertama wawancara kepala sekolah, guru dengan kepala sekolah, dengan guru, staf pendukung terkait implementasi kurikulum. Kemudian dilakukan juga observasi proses pembelajaran di kelas untuk melihat penerapan strategi dan pembelajaran berbasis proyek dan aktivitas lainnya. Kemudian pengumpulan data juga dilakukan dengan studi dokumen untuk menilai konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kurikulum. Kemudian dilakukan analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar aspek-aspek yang relevan dalam implementasi kurikulum. Yang terakhir, penyimpulan. Hasil penelitian dirangkum untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan, tantangan, serta rekomendasi untuk peningkatan implementasi kurikulum merdeka di SDN Mustika Jaya 7. Selanjutnya, Bu Vita. Lokasi dan subjek penelitian, sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan, bahwa dilaksanakan di SDN Mustika Jaya 7 yang berlokasi di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. SDN Mustika Jaya 7 merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang telah mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut Bu Sas ya. Baik, terima kasih paparannya dari Bu Vita, Pak Sanusi, dan Pak Syabirin. Kita mungkin ini perlu dibacakan ya, visi dan misi SDN Mustika Jaya 7, Kota Bekasi. Yang pertama ada visinya bertakwa, cerdas, kreatif, mandiri, dan berkarakter. Visinya yang pertama menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama. Yang kedua adalah mengoptimalkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang keempat membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pengembangan diri, pembiasaan, kewirausahaan terencana, dan berkesinambungan, dan yang terakhir menanamkan budi pekerti luhur dan berkarakter Pancasila. Ya, jadi visi misi ini dibacakan karena terkait dengan pembahasan kita terkait dengan penerapan kurikulum baru ya. Oke, selanjutnya bagaimana kondisi SDN Mustika Jaya Kota Bekasi. Penggunaan kurikulum 2013, di mana ciri-cirinya ya sebelum mengimplementasikan kurikulum merdeka. Untuk Kurtila sendiri, di sini terlihat ciri-ciri pelaksanaan kurikulum di sekolahnya antara lain adalah pertama pendekatan pembelajaran tematik terpadu, yang kedua penilaian berbasis kompetensi, dan yang ketiga adalah pusat pembelajaran para guru, teacher-centered. Selanjutnya, tantangan implementasi digitalisasi, yaitu fasilitas teknologi terbatas, pemanfaatan teknologi oleh guru, literasi digital siswa. Ya, ini jadi tantangan ketika kita di Kurtila sebelum masuk kepada penerapan kurikulum merdeka. Lanjut, Bu Vita. Kemudian selanjutnya kendalanya yang diantaranya adalah pelatihan guru yang terbatas, ya, pembekalan seluruh gurunya, kemudian kesiapan infrastruktur dari sekolah yang bersangkutan, dan motivasi siswa tentunya berdampak semua. Kesiapan komunitas sekolah, keterlibatan orang tua, dan dukungan pemerintah. Lanjut kita, ini saya kebut aja karena biar nanti dapat pembekalan dari dosen ya. Oke. Penerapan digitalisasi sekolah, penerapan platform digital, fasilitas sekolah teknologi, pengembangan media pembelajaran digital, dan sistem administrasi digital ya. Ini kan makalah sudah disampaikan ya, nanti bisa dibaca karena ini nanti akan lebih dikupas lagi ketika nanti akan dibuka sesi tanya jawab ya, Bu Vita. Lanjut Bu Vita. Oke.
Dukungan dan kolaborasi. Yang pertama tadi keterlibatan orang tua. Yang pertama orang tua dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran siswa melalui laporan digital dan forum daring untuk berbagi perkembangan siswa. Yang kedua, kolaborasi dengan komunitas, di mana sekolah bekerja sama dengan komunitas lokal dan lembaga terkait untuk memperkaya pembelajaran berbasis proyek, seperti melibatkan ahli lingkungan untuk proyek berkelanjutan. Yang ketiga, pendampingan sekolah penggerak, yaitu sebagai bagian dari program sekolah penggerak SDN Mustika Jaya 7, mendapat pendampingan rutin dari fasilitator untuk memastikan implementasi berjalan sesuai standar. Oke, next. Kemudian tantangan dalam implementasi kurikulum Merdeka di SDN Mustika Jaya yang ke-7 Kota Bekasi, berdasarkan hasil dan solusi yang diterapkan, yang pertama, peningkatan kompetensi guru, yaitu guru lebih percaya diri dan inovatif dalam merancang pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi. Yang kedua, efektivitas infrastruktur digital, di mana digitalisasi berjalan dengan lancar, dengan siswa dan guru mulai terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, keterlibatan siswa yang lebih aktif, yaitu pembelajaran berbasis proyek, meningkatkan minat belajar, lebih meningkatkan minat belajar siswa, dan mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, kolaborasi sekolah dan orang tua. Komunikasi yang lebih baik dengan orang tua membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di rumah. Ya, tadi ini sudah sampai ya. Ya, oke. Semua ini kan bisa dipaparkan, tentunya kan ini berperan ya. Tentunya berkaitan dengan para peran pemangku kepentingan, di antaranya guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, dan komunitas yang tentunya ada keterkaitan agar apa yang menjadi plan dan semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Langsung dulu, Vita. Implementasi pada organisasi pendidikan. Yang pertama, digitalisasi proses pembelajaran. Penggunaan Learning Management System atau LMS, media digital, dan sistem administrasi berbasis aplikasi mempermudah pengelolaan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan siswa, kreativitas, dan kolaborasi. Yang ketiga, penguatan kapasitas guru. Melalui pelatihan intensif, guru lebih adaptif terhadap metode baru seperti pembelajaran berdiferensiasi dan integrasi profil pelajaran Pancasila. Selanjutnya, rekomendasi. Oh, langsung. Rekomendasi. Oh, tantangan terbesar. Oke, baik. Tentunya ada hal-hal baru, tentunya ada tantangan. Tantangan terbesarnya yang pertama adalah kesiapan guru, di mana tidak semua guru siap dengan pendekatan baru, terutama dalam pembelajaran berbasis proyek dan teknologi. Yang kedua, infrastruktur teknologi, yaitu terkait koneksi internet yang kadang cenderung tidak stabil dan keterbatasan perangkat menjadi hambatan. Yang ketiga, partisipasi orang tua, di mana keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran masih rendah meskipun digitalisasi telah diterapkan. Oke, selanjutnya, rekomendasi. Untuk memperkuat implementasi kurikulum Merdeka di sekolah lain, berikut adalah beberapa saran yang dalam praktis. Yang pertama adalah pelatihan berkelanjutan untuk guru. Di antaranya fokus pada pembelajaran berbasis proyek, digitalisasi, dan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dan adakan karya rutin untuk berbagi praktik terbaik dan membahas tantangan yang didapati. Yang kedua adalah rekomendasinya peningkatan infrastruktur teknologi, di mana di dalamnya ada perluasan akses internet yang penyediaan perangkat teknologi tambahan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan sponsor swasta. Yang ketiga, rekomendasinya adalah evaluasi dan pendampingan berkala, yaitu libatkan fasilitator sekolah penggerak untuk memberikan pendampingan secara rutin dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran berbasis proyek dan digitalisasi. Rekomendasi yang keempat adalah keterlibatan orang tua dan komunitas, yaitu berupa sosialisasikan pentingnya kurikulum Merdeka kepada orang tua melalui forum daring dan pertemuan tatap muka. Dan libatkan orang tua dalam proyek siswa untuk meningkatkan partisipasi mereka. Kemudian yang kelima adalah rekomendasinya pengelolaan jadwal yang efektif, yaitu integrasikan pembelajaran berbasis proyek dengan kegiatan harian tanpa mengurangi waktu untuk pelajaran inti, dan pastikan komunikasi antar pihak terkait termasuk guru dan orang tua dalam perencanaan proyek. Selanjutnya, kesimpulan.
Alhamdulillah kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama kita di sini kesimpulannya menjadi 5 poin. Kesimpulan pertama adalah keberhasilan inovasi, yaitu SDN Mustika Jaya 7 berhasil menerapkan inovasi melalui digitalisasi pembelajaran dengan menggunakan platform seperti Learning Management System, yaitu LMS, dan materi ajar berbasis teknologi. Selain itu, pendekatan pembelajaran berbasis proyek meningkatkan keterlibatan siswa, kreatif, serta kolaborasi di antara mereka. Yang kedua adalah tantangan infrastruktur dan kompetensi. Keterbatasan infrastruktur teknologi seperti koneksi internet yang tidak stabil serta kurangnya perangkat digital menjadi kendala utama. Selain itu, guru menghadapi tantangan dalam mengadaptasi pendekatan baru, terutama terkait pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru. Pelatihan intensif dan berkelanjutan memungkinkan guru menjadi lebih inovatif dan adaptif dalam menghadapi perubahan kurikulum. Program pelatihan ini mencakup aspek digitalisasi, pembelajaran berdiferensiasi, dan integrasi profil pelajar Pancasila. Kesimpulan yang keempat, peran orang tua dan komunitas tentunya sangat dibutuhkan karena partisipasi orang tua masih memerlukan peningkatan. Meskipun digitalisasi telah mempermudah akses mereka terhadap informasi pembelajaran, kolaborasi dengan komunitas juga menjadi elemen penting untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek. Yang terakhir, kesimpulannya adalah transformasi organisasi pendidikan, yaitu implementasi kurikulum merdeka telah mendorong perubahan budaya kerja di SDN Mustika Jaya 7, seperti pergeseran dari pembelajaran berpusat pada guru, teacher centered, ke siswa, student centered, serta peningkatan efisiensi manajemen melalui digitalisasi administrasi dan pembelajaran. Ya, itu kesimpulan menjadi akhir dari pembahasan kita di mata kuliah difusi dan inovasi dalam pendidikan terkait dengan studi kasus penerapan kurikulum baru di sekolah yang kita angkat dari sekolah SDN 7 Mustika Jaya. Baik rekan-rekan, mungkin ini tadi kesimpulannya menjadikan akhir, kita buka langsung dari paparan-paparan sudah kami sampaikan di kelompok 9. Kita sama-sama belajar ya, kita kupas. Nah, tentunya kita butuh ya dari Ibu Syarifah ya, Prof. Syarifah untuk bisa melengkapi yang tentunya ini masih jauh dari sempurna ya. Kami mohon kerjasamanya dari rekan-rekan dan khususnya Ibu dosen. Maka mungkin sekaligus ya dibuka sesi pertanyaan. Mungkin dari kami itu. Terima kasih. Kita buka cermin pertama. Silakan rekan-rekan atau sudah cukup panjang ya paparannya ya. Bu Asfani yang masih setia di channel UIJ. UIJ Mohon maaf, Asafia, Bu. UAS. Iya. Tadi Mangga Bu Asfani. Ya, tadi memang udah disampaikan ya katanya enggak ini RPS-nya ya. Biasanya kita paparin itu kan artikel ya Bu, ini tadi makalah. Ya kan? Di tugas kelompok, ini kita yang kita paparkan itu kan tugas kelompok ya. Gimana ya, saya juga bingung nih jadinya. Baik. Apa ini langsung penerapannya atau? Baik, Ya. terima kasih Bu Vita, Bu Sas ya. Selamat bergabung kembali Bu Sas, sepertinya udah sehat ya Bu. Iya, makasih doa semuanya. Terima kasih Bu. Ya. Ini mengingat waktu ya, kita tinggal last minute ya, 10 menit di akhir ya. Jadi gini sebenarnya saya coba Bu Vita tampilkan judulnya Bu Vita. Oh udah di stop ya share screen-nya ya. Gini, kelompok 9 ini kan sebenarnya keyword-nya itu innovativeness, organisasional innovativeness. Jadi kemampuan berinovasinya satu organisasi. Nah, jadi kalau kita paparan itu sebaiknya secara konseptual dulu. Jadi misalnya apa sih yang dimaksud dengan organisasional innovativeness gitu ya. Jadi kemampuan untuk berinovasi oleh satu organisasi itu apa yang dimaksud itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya ya, mempengaruhi keberhasilan atau kemampuan untuk satu organisasi itu bisa berinovasi gitu, atau mengadopsi inovasi ya. Baik itu berinovasi atau mengadopsi satu inovasi tertentu. Nah, faktor-faktor apa saja berdasarkan ahli gitu ya. Jadi kita ada landasan ilmiah.
Landasan ilmiah. Nah, nanti diturunkan tuh karena Bu Vita case-nya di Bekasi SM Iya. SD. saya lupa. SD ya? Iya, Nah, di di SD satu Negeri sekolah Mustika tertentu Jaya 7. case-nya nanti karena sudah kontekstual di satu sekolah mengangkat studi kasus, maka itu secara konseptual diimplementasikan atau secara prakteknya di lapangan bagaimana kondisi yang dihadapi oleh sekolah tersebut gitu. Nah, jadi ada tahapan-tahapan sebelum kita sampai pada istilahnya menceritakan atau melaporkan ya, Studi khususnya kasusnya ya Bu ya. ya, khususnya organisasional innovativeness ini atau kemampuan berinovasinya satu organisasi. Gitu, tahapannya tuh begitu sehingga kita sebagai pembaca gitu atau audiens saat ini mendengarkan ya laporan tentang kemampuan berinovasinya organisasi di sekolah tadi, itu kita bisa mendapatkan alur atau pemahaman awal gitu ya tentang yang dibahas ini gitu. Itu sih. Nah, demikian ya. Ke depan mungkin bisa lebih fokus lagi dalam mengembangkan. Contohnya itu ada di grup saya berikan satu satu bahan bacaan ya untuk memperdalam materi yang disampaikan oleh kelompok 9 ya. Silakan dibaca, dieksplorasi, semoga menambah pemahaman. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin memberikan ini ya, arahan untuk Bapak Ibu bisa menyelesaikan UAS ya, proyek UAS secara lebih mungkin sedikit terarah gitu ya. Pertama-tama ini kan sudah dipelopori oleh kelompoknya Pak Hadi. Ya, saya izin share screen. Izin share screen pertama mungkin bukti submitnya dulu ya, bukti submitnya. Bukti submitnya dari kelompok Pak Hadi. Oh ya, sorry. Kelompok 10 belum menutup ya. Saya silakan ditutup dulu deh kelompok 9, kelompok 9. Bu Vita atau Bu Sas yang menutup. Iya, Bu Vita. Iya, baik. Terima kasih Ibu arahannya. Insya Allah nanti ada perbaikan ya. Saya dan tim mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baik, bisa dilanjut. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin share screen ya. Dari kelompoknya Pak Hadi. Nah, jadi kelompoknya Pak Hadi begini ya paparannya ya. Saya nggak bisa geser ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tapi kok buram ya? Buram nggak tidak Bapak Ibu? Buram, Bu. Ya, buram ya. Sebentar. Nah, ini ya. Saya mau geser. Nah, ini dari terlihat ya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh kelompoknya Pak Hadi. Jadi proses submitnya dikirimkan ya, kalau ini berupa file PDF ya. Silahkan di PDF-kan. Jadi tuliskan nama jurnalnya ya, nama jurnalnya. Kemudian di sini ya identitas, tanggal submit. Sebenarnya tanggal submit juga nanti kalau memang di OJS-nya bisa dimunculkan ya dimunculkan, tapi kalau tidak ya dituliskan begini.
Ya. Ini bukti submitnya di webnya bisa di print screen ya Bapak Ibu. Nanti ketika ada pergerakan atau kemajuan ya, kemajuan publikasinya, proses publikasinya misalnya ini mulai dari submission ya ini sampai submission ya ini filenya. Nah, nanti ketika sudah masuk in review, Bapak Ibu juga bisa kirimkan kembali ke saya ya. Boleh diunggah kalau di Google Classroom nanti di final aja ya Bapak Ibu, di akhir-akhir mendekati pengumpulan UAS, Bapak Ibu bisa mengumpulkan di combine, PDF combine, jadi digabungkan proses dari submission, jadi bertahap ya. Submission, in review, sampai mungkin accepted ya, syukur-syukur ya, Alhamdulillah, semoga ya. Nah, kemudian ini contohnya ya, dari sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut ke file kedua yang harus dilampirkan. Jadi yang pertama adalah bukti submit ya. Ini bukti submit sebenarnya bukan ya boleh bukti submit dengan ini prosesnya mulai dari pengisian upload filenya ya. Terus kemudian ini submission complete gitu ya. Jadi bukti submit ya Bapak Ibu. Dari sini ada pertanyaan Bu Aswani, sudah paham? Itu kira-kira berapa lama ya Bu? Kan saya tuh kemarin submit tanggal 11 deh, hari Senin ya. Tapi saya cek tadi barusan masih ini sih. Statusnya sama masih? Masih statusnya masih sama. Nah, nanti Bu Asfani tolong laporkan seperti kelompok Pak Hadi ya. Oh, siap. Oke, ini sudah kita, saya izin share screen. File yang kedua yang harus dilampirkan adalah ini artikelnya. Nah, ini artikel yang sudah disubmit ya, yang sudah disubmit di jurnal tersebut. Jadi ini sudah sesuai template ya. Ada juga beberapa jurnal yang mereka tidak mengharuskan template ya. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan detail ya sebelum submission itu, sebelum submit artikel itu ketika ini Bapak Ibu terlihat nggak underline biru di sini? Terlihat. Nah, Terlihat, jadi kalau Bu. ada underline biru ini berarti ada sesuatu yang keliru ya. Misalnya ini kelebihan spasi atau dia salah huruf gitu ya. Itu coba dikurangi gitu kesalahan-kesalahan typo. Nih seperti ini. Terlalu Ya. panjang. Kelebihan spasi atau kesalahan huruf biasanya. Nah, kalau ini Bapak Ibu ini ya saya sekilas saja memberikan masukan. Nah, kalau Bapak Ibu mencantumkan satu gambar atau tabel, yaitu sebaiknya diberikan judul ya, judul tabel atau judul gambar. Ini gambar apa sih gitu ya? Ini tahapan metode penelitian. Nah, jadi nanti di sini tambahkan di sini judul gambar ya. Jadi gambar ini untuk apa? Ya, ini misalnya gambar satu tahapan metode penelitian diberi nama gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya, jangan istilahnya ini tidak punya nama gitu ya. Nah, kemudian itu yang bisa saya berikan masukan ini ada 2 ini kan. Teknologi pembelajaran ini kalau di Inggris in English itu sebenarnya instructional technology ya Pak Hadi. Pak Hadi instructional technology istilahnya ya. Bukan learning technology, instructional technology. Oke, mungkin itu. Kemudian jadi ada dua yang dilampirkan pada saat bukti submit. Nanti ketika ada pergeseran ke in review, Bapak Ibu juga bisa print screen OJS-nya ya, web jurnalnya. Jika sudah masuk ke tahap in review, kirimkan kembali ke saya. Sementara itu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Mohon maaf Ibu. Ya. Saya sudah coba-coba untuk ke OJS ya,
ini buat perbanding aja, dan itu ternyata kan ada template yang harus kita unduh. Setelah kita melakukan registrasi dan lain sebagainya, di sana template yang harus kita jurnal yang harus kita masukkan harus benar-benar sesuai dengan template yang ada, sehingga jurnal yang kita punya itu copy paste lagi ke template yang mereka miliki gitu. Nah, terus hampir pas sampai submission aja atau gimana Ibu? Untuk ininya yang dilaporkan ke Ibu. Kan masih merah tuh Bu ya, belum ada belum ada kayak semacam tanggapan atau gimana gitu. Yang harus Ya, kita laporkan untuk semester. sebenarnya di RPS itu saya juga coba sampaikan urutan proses publikasi ya Pak, mulai dari submit, kemudian in review, kemudian accepted. Nah, tahapan-tahapan itu yang Bapak laporkan ke saya gitu. Jadi mulai bukti submit tadi itu sampaikan, kemudian ketika ada, karena itu yang akan semakin tahapannya semakin jauh gitu ya, nilai itu akan semakin bagus dari saya, maksudnya gitu. Artinya itu menaikkan kualitas nilai gitu, karena Bapak Ibu sudah berhasil mencapai di tahapan misalnya in review minimal atau bahkan accepted, itu Masya Allah ya. Jadi gitu Pak Sanusi. Jadi submitnya dilaporkan bukti submitnya ya Pak ya. Jadi Dengan intinya sekarang ini bukti submit aja Bu ya. Betul, Di kan tahap tahap awalnya. awal dulu ya. Terus nanti ketika sudah masuk in review, Bapak tidak di-reject ya. Bapak tidak di-reject, maka itu sudah satu ini juga, artinya kabar baik gitu. Baik. Ya, terima kasih Bu. Minimal tidak di-reject ya. Gitu. Ada lagi kira-kira? Cukup ya? Kelompok Pak Iwan sudah siap untuk publish, Pak? Kok publish, submit? Masih perbaikan sedikit-sedikit, Bu. Oke. Terus Kalau di kemudian kelompoknya ini, Bu, jurnal-jurnal Garuda itu rata-rata Sinta berapa, Bu? Hah? Lah, jadi gini loh Bapak Ibu, saya coba izin share screen ya. Saya ingin mengajarkan Bapak Ibu untuk cek ini ya. Mengetahui itu ya, Sinta. Ya, cek Sinta ya. Nah, misalnya gini. Saya izin share screen. Jadi Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Nah ini. Jadi contoh ya, tadi jurnalnya Pak Hadi dan kawan-kawan, jurnal pendidikan Indonesia. Nah ini ada Sinta berapa? Nah ini masuk ke Sinta ya, atau langsung masuk ke Sinta juga bisa. Nah ini Sinta 2 nih di sini. Tadi Pak Hadi bilang kan Sinta 4 ya, tapi di webnya Sinta 2 Pak Hadi. Itu ya Bapak, bisa ya ngeceknya di Sinta? Tadi Pak Iwan pertanyaannya gimana? Begini kan ya Pak Iwan ya? Iya, Bu, ngecek memastikan Sinta berapanya gitu. Nah, gitu. Kalau bisa sih saran saya Sinta 3 dan 4 aja ya, jangan Sinta 1 dan 2, itu sulit Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah pengalaman di Sinta 3 dan 4, oke lah. Cuma kalau saya kemarin langsung Scopus Q1 gitu ya, karena kepedean ya saya ya. Jadi saya hanya ingin mendapatkan masukan dari para editor di Q1. Nah, dari masukan mereka itu saya turunkan grade level ke Q2, Scopus Q2. Itu baru. Jadi Bapak Ibu Scopus itu kuartil ya, menggunakan kuartil. Kalau nasional itu kan Sinta ya, Sinta 1 2. Nah, kalau internasional, jurnal internasional itu Scopus kuartil ya, kuartil 1 2 3 4 gitu juga. Nah, yang paling tertinggi ya kuartil 1. Kita juga bisa misalnya strateginya begini, kita unggah di Sinta 2 nih misalnya seperti Pak
Pak Hadi ini kan Sinta 2 nih agak relatif berat ya, karena biasanya juga Sinta 2 udah masuk ke internasional indeks ya. Misalnya ada mereka memberikan masukan mengapa mereka reject, Bapak Ibu bisa submit kembali di 3 dan 4 dengan catatan Bapak Ibu sudah melakukan perbaikan sebagaimana komentar-komentar oleh editor jurnal yang menolak Bapak Ibu tersebut, Bapak tersebut. Misalnya Jurnal Pendidikan Indonesia 2 Jurnal Pendidikan Indonesia ini menolak reject artikelnya Pak Hadi karena bla 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 gitu ya. Nah, dari situ Pak Hadi bisa perbaiki artikelnya, kemudian submit di Sinta 3, harapannya itu bisa diterima gitu ya. Itu ya Bapak Ibu. Demikian. Oh, saya lupa Bapak Ibu. Oh ya, ada ini enggak sih diberi email mahasiswa? Enggak, Bu. Oh, enggak ada ya. Jadi email pribadi ya. Baik, mungkin itu demikian. Izin konfirmasi juga, Bu. Di grup Ya. kan Ibu menyampaikan tidak ada syarat peringkat jurnal itu Betul. ininya gimana? Maksudnya ya apakah sebisanya ke jurnal apapun gitu ya, katakan ada Sinta sampai berapa sih? Sinta 6 ya? Ya, betul. Itu tidak jadi syarat, artinya boleh ketika kita memang bisanya ke Sinta lebih rendah misalkan gitu, gimana Bu? Boleh. Oh, Boleh, silakan. Ya. baik Bu, ya. Kan saran saya tadi kan Sinta 3 dan 4 gitu, atau 5 dan 6 ya terlain ya. 3 dan 4 Iya, lah iya, ya, Bu. 3 dan 4 gitu. Kemarin kan contoh juga di yang Pak Iwan itu apa, jurnal apa yang kemarin inovasi? Yang Bukti itu ya. Ambarwati itu. Nah, itu Sinta berapa kemarin? Sinta 3 kalau nggak Sinta salah Bu. 3 ya. Nah, lumayan lah Sinta 3. Mudah kan ya? Struktur artikelnya relatif mudah untuk di modeling. Gitu ya. Baik, demikian pertemuan hari ini ya. Semoga Bapak Ibu dimudahkan dalam proses belajarnya. Ini sudah masuk 14.08. Saya ucapkan terima kasih ya, jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.